مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Yang berkaitan dengan hal tersebut hanya dikatakan bahwa Rasulullah SAW dalam pada 2 rakaat yang di dalamnya ada tahiyat, Rasulullah iftiras. Begitu dalilnya, begitu hadisnya, dan ini hadis umum. Rasulullah SAW pada sholat, pada di 2 rakaat dalam sholatnya yang ada baca tahiyat di sana, Rasulullah duduk dengan cara iftiras. Kalau kemudian kita melihat dari bilangannya, oh kalau begitu sholat yang dikerjakan 2 rakaat duduknya iftiras. Baik, bagaimana kalau sholatnya 1 rakaat? Sehingga perlu pembahasan lagi nantinya. Sehingga kalau ini dikatakan kalau 1 rakaat pun iftiras, mana dalil yang menunjukkan akan hal tersebut? Karena dalil ini hanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pada 2 rakaat yang di dalamnya dibaca tahiyat, maka Rasulullah duduknya iftiras, tidak disebutkan 1 rakaat. Lantas bagaimana dengan yang 1 rakaat? Lantas bagaimana dengan yang 3 rakaat? Lantas bagaimana dengan yang 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat misalkan? Sehingga tak akan terjawab. Kemudian juga kalau mereka mengatakan bahwasanya karena diantara sisi pendalilan mereka adalah oh bukan dilihat dari rakaatnya, namun dilihat dari tasahudnya. Kalau sholat yang dikerjakannya tasahudnya hanya 1, maka kaidahnya duduknya adalah iftiras misalkan. Dari mana kemudian kesimpulan semacam ini diambil? Sedangkan hal yang semacam ini tidak kemudian jelas gamblang disebutkan di dalam teks hadis Rasulullah SAW. Sehingga mereka yang mengatakan bahwasanya duduk sholat pada yang 2 rakaat itu duduknya iftiras, maka akan sulit kemudian menjawab pada pertanyaan-pertanyaan lain. Bagaimana kalau sholatnya 1 rakaat? Bagaimana kalau sholatnya 3 rakaat semisal witir misalkan? Oh tidak, kami tidak melihat rakaatnya, kami melihat tasahudnya ada berapa misalkan. Baik, ketika kita melihat tasahudnya ada berapa, maka mana dalil yang menunjukkan akan hal tersebut? Sehingga di dalam teks-teks dalil pun tidak disebutkan kalau yang sholat tasawufnya hanya ada 1 maka duduknya iftiras. Tapi kalau misalkan sholat tasawufnya ada 2 maka baru dia pertama iftiras kemudian kedua tawarruk. Dan semacam itu tidak disebutkan dalam teks. Yang ada di dalam teks hanya penyebutan sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat, kemudian tasawuf pertama dan tasawuf akhir. Sehingga Allah Ta'ala alam bisawab, cara penyimpulan yang lebih kuat adalah untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah kaidahnya apabila tasawuf pertama maka duduknya adalah iftiras. Maka duduk iftiras itu dilakukan pada tasawuf pertama. Apapun sholatnya, berapapun rakaatnya, kalau itu disebutnya tasawuf pertama maka duduknya adalah iftiras. Kalau kemudian dan duduk tawarruk dikerjakan dilakukan pada tasawuf akhir. Sehingga berapapun sholat yang dikerjakannya, kalau duduknya itu namanya adalah tasawuf akhir, maka duduknya adalah tawarruk. Sehingga pendekatan semacam inilah yang kemudian dipakai dalam mazhab Syafi'iyah, yang kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hal semacam ini merupakan penguat dalil yang dibawakan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Dan wallahu ta'ala alam bisawab, saya pribadi memandang bahwasanya yang rajih, yang kuat adalah sebagaimana yang kemudian mazhab Syafi'iyah bawakan. Kaidahnya duduk iftiras pada tasawuf pertama, duduk tawarruk pada tasawuf akhir. Sekarang kita praktekkan pada salat subuh, tinggal dilihat saja tasawufnya itu disebutnya tasawuf pertama atau tasawuf terakhir. Tasawuf terakhir, kalau begitu duduknya tawarruk. Salat Jumat atau misalkan salat witir 3 rakaat atau salat witir 1 rakaat, duduk terakhirnya itu namanya apa? Tasawuf pertama atau tasawuf akhir? Oh tasawuf akhir, kalau begitu tawarruk. Sehingga dengan demikian ini akan dapat menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang kemudian diajukan. Bagaimana kalau sholatnya hanya 1 rakaat? Bagaimana kalau sholatnya 3 rakaat? Akan terjawab semua itu. Selama duduknya namanya tasawuf akhir, maka duduknya tawarruk. Baik, ini merupakan pendekatan mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah. Kemudian itu yang kita bahas kemarin. Kemudian berikutnya yang disebutkan di sini, hanya saja yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz adalah pada sholat-sholat yang hanya 2 rakaat, yang hanya 2 rakaat, semisal subuh,
semisal Jumat, semisal sholat Id, dan juga yang lain sebagainya yang hanya dikerjakan 2 rakaat, maka duduknya pada tasyahud akhirnya itu duduknya adalah iftirash. Hanya saja ini kemudian tak akan mampu menjawab pertanyaan bagaimana kalau sholatnya 1 rakaat, bagaimana kalau sholatnya 3 rakaat, bagaimana kalau sholatnya 5 rakaat, sedangkan sholat-sholat semacam itu ada langsung 3 rakaat sekali salam, bagaimana duduknya? Oh, iftirash misalkan, maka butuh cara berdalil yang baru lagi nantinya yang harus kemudian digali. Baik, ini pandangan Syekh bin Baz sejalan dengan pandangan dalam mazhab Hanabilah. Itu apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya yang dibahas oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala juga dalam pembahasan tasyahud ini, setelah kita mengetahui pembahasan tentang bagaimana cara duduk tasyahud dan juga perselisihan para ulama di dalamnya, kemudian dibahas pula tentang bagaimana tangan itu, kondisi tangan. Maka kondisi tangan kiri bisa diletakkan di paha atau bisa juga diletakkan di lututnya. Adapun kondisi tangan kanan, maka dia berisyarat. Bagaimana caranya? Maka kalau kita ambil secara garis besar, ada 3 caranya di sana. Pertama, yang namanya berisyarat ini awalnya menggenggam tangan terlebih dahulu. Menggenggam tangan bisa dengan cara kita menggenggam 2 jari ini, kelingking dan jari manis kita genggam begini, kita tekuk begini, lipat begini, namanya menggenggam. Kemudian ibu jari dan jari tengah membuat lingkaran. Kemudian jari telunjuk kita isyaratkan ke depan, ke arah kiblat. Ini cara yang pertama, yaitu 2 jari digenggam semacam ini, dilipat. Kemudian ibu jari dan jari tengah membuat lingkaran. Kemudian jari isyarat telunjuk mengarah ke depan. Ini cara yang pertama tentang cara menggenggam. Kemudian cara yang kedua adalah digenggam semuanya 3 jari ini. Setelah jari tengah, jari manis dan jari kelingking digenggam semuanya, dilipat semuanya. Kemudian ibu jari pun dilipat mengikuti yang 3 ini, sehingga yang tersisa hanya 1 saja. Ini cara berikutnya, digenggam semuanya. Kemudian cara berikutnya adalah digenggam semuanya yang 3 jari ini, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Kemudian ibu jari sama arahnya dengan telunjuk, sama arahnya dengan telunjuk begini, mengarahnya ke depan. Jadi begini, begitu misalkan. Nah, ini adalah 3 cara kemudian yang bisa kita gunakan dalam sholat kita ketika bisa cara menggenggam tangannya. Jadi bisa hanya 2 saja yang digenggam, maksudnya dilipat begini, kemudian 2 membuat lingkaran, kemudian 1 mengarah ke depan, jari telunjuknya. Kemudian yang kedua bisa juga 3 jari yang digenggam, kemudian ibu jari pun menggenggamnya, kemudian tersisa 1 saja sehingga begini nantinya. Atau boleh juga kemudian 3 jari digenggam, ibu jari dan jari telunjuk sama-sama mengarah ke kiblat begitu menghadapnya. Nah, ini adalah 3 cara yang kemudian disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Di sana para fuqaha sebagian mereka mengatakan bahwa di sana ada tambahan keterangan, yaitu berisyaratnya tidak lurus. Berisyaratnya tidak lurus, namun ada bengkok sedikit begitu kata mereka. Karena di sana ada hadis yang menunjukkan di dalam riwayat Al-Imam An-Nasai, kalau tidak salah ingat, di dalam riwayat Al-Imam An-Nasai bahwasanya tidak lurus begini, hanya dibengkokkan sedikit, jadi begitu. Hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini lemah, namun sebagian lagi mengatakan hadis ini hasan, jayyid sanadnya sehingga bisa diamalkan. Jadi kalau kita bisa jelaskan, pertama cara menggenggamnya, pertama 2 jari ini, jari manis dan jari kelingking kemudian digenggam, dilipat begitu, kemudian ibu jari dan jari tengah, kemudian jari telunjuk mengarah ke depan. Boleh lurus, boleh juga agak bengkok sedikit, mengikuti sebagian pandangan para ulama yang menghasankan hadisnya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, boleh digenggam semuanya, ibu jari pun, sehingga tersisa jari telunjuk saja. Bisa lurus pula, bisa agak bengkok sedikit, tidak masalah. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara digenggam 3, kemudian ibu jari dan jari telunjuk sama menghadapnya ke kiblat dua-duanya. Begitu nantinya hadapnya. Boleh juga agak bengkok sedikit ke bawah. Nah, ini merupakan cara yang disebutkan oleh para fuqaha. Dan cara semacam ini tidak wajib, hanya sunnah saja. Sekalipun kadang tangan seorang yang sholat itu diam saja begini, kanannya misalkan tidak berisyarat misalkan, maka sah sholatnya. Atau misalkan dia hanya mengangkat jari telunjuknya saja, maka sah sholatnya. Atau dia tidak mengangkat sama sekali, diam saja, begitu tasawuf diam saja, tangannya kayak seperti duduk di antara 2 sujud begini saja, sah sholatnya.
Hanya saja yang utama adalah berisyarat dengan cara menggenggam semacam tadi, 3 cara tadi. Baik, itu terkait menggenggam. Jadi ada 3 cara menggenggamnya. Sekarang bagaimana cara berisyaratnya? Cara berisyaratnya bagaimana? Kapan mulai berisyarat itu? Dan ternyata kemudian para ulama pun mereka berselisih juga. Kapan berisyaratnya? Kapan nunjuknya itu kapan? Kapan ngangkat jari telunjuknya itu kapan? Mazhab Hanafiyah mereka berpandangan bahwasanya berisyarat itu ketika mengucapkan la ilaha diangkat, illallah diturunkan kembali. Misalkan jadi kita ambil satu, misalkan begini, dalam kondisi misalkan kita lingkar semacam ini, kemudian jari telunjuk kita belum diangkat, kemudian sampai at-tahiyatulillah terus sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, kemudian sudah tidak diangkat lagi. Ini mazhab Hanafiyah. Hadis-hadis yang menerangkan tentang berisyarat banyak. Mereka menerimanya semua, mereka mensesuaikannya semua. Di sana ada hadis yang menyebutkan menggerak-gerakkan jari, Wail bin Hujr. Di sana ada hadis juga la yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkan jari. Kemudian mazhab Hanafiyah mengkompromikan semua hadis-hadis ini. Oh, kalau begitu simpulannya adalah berisyaratnya ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ini kesimpulan dalam mazhab Hanafiyah. Kesimpulan dalam mazhab Hanafiyah pertama. Itu berisyaratnya. Kemudian mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah mereka mengatakan berpandangan bahwasanya berisyarat itu dari awal. Berisyarat dari awal. Kemudian mazhab Malikiyah mengunggulkan hadis menggerak-gerakkan jari. Wail bin Hujr, "Tsumma ra'aitu yuharrikuha yad'u biha." Aku melihat Rasulullah SAW kemudian rafa'a isba'ahu tsumma yuharrikuha yad'u biha. Aku melihat Rasulullah mengangkat berisyarat dengan jari telunjuknya, kemudian menggerak-gerakkannya. Namun mazhab Malikiyah berpandangan bahwa menggerak-gerakkan jari itu ke kanan ke kiri, sehingga ditunjuk dari awal kemudian digerak-gerakkan ke kanan ke kiri. Ini mazhab Malikiyah. Para ulama yang bermazhab Malikiyah demikian mereka berpandangan umumnya. Kemudian mazhab Syafi'iyah. Jadi para ulama ini, empat mazhab ini mereka menerima semua hadis-hadis tersebut. Hanya saja penerapannya berbeda-beda. Ada yang mereka mengatakan mengangkatnya ketika mengucapkan la ilaha illallah diturunkan kembali. Inilah mazhab Hanafiyah. Dan juga para ulama yang kemudian menisbatkan dirinya kepada mazhab Hanafiyah. Mazhab Malikiyah berisyaratnya dari awal, digerak-gerakan, mengamalkan hadis digerak-gerakan. Hanya saja gerak-gerakannya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, begitu sampai selesai. Mazhab Syafi'iyah kemudian berisyaratnya kapan? Tidak dari awal. Mirip seperti mazhab Hanafiyah, tidak dari awal. Hanya saja ketika mengucapkan illallah baru diangkat. Illallah, misalkan dia at-tahiyatulillah dan seterusnya asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat. Kapan diturunkannya? Sampai nanti salam. Jadi itu mazhab Syafi'iyah. Ketika mengucapkan illallah pada syahadat asyhadu an la ilaha illallah barulah diangkat jarinya. Diarahkan, diisyaratkan jarinya illallah, kemudian diturunkan kembali nanti setelah atau saat salam. Baik, ini mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah berupaya untuk mengkompromikan hadis-hadis yang ada. Mereka menerima. Sehingga kata Imamul Baihaqi, kemudian Imamul Baihaqi sebagai salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa makna hadis bahwa Rasulullah menggerak-gerakkan jari itu maksudnya bukan menggerak-gerakkan terus-menerus, kata Imamul Baihaqi. Maksudnya adalah Rasulullah mengangkat kemudian menurunkannya kembali, Kemudian para ulama mazhab Syafi'iyah berijtihad bagaimana cara mengangkat dan menurunkannya. Ketika mengucapkan illallah diangkat, kemudian saat salam baru diturunkan kembali. Ini mazhab Syafi'iyah. Kemudian mazhab Hanabilah mereka berpandangan bahwasanya berisyarat itu dari awal, sama seperti mazhab Malikiyah. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah. Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak berisyarat dari awal, tapi telunjuknya belum diangkat. Nanti ketika mengucapkan la ilaha, mazhab Hanafiyah baru diangkat, illallah diturunkan kembali. Mazhab Syafi'iyah ketika mengucapkan illallah diangkat, kemudian diturunkannya lagi nanti saat salam, ketika salam. Adapun mazhab Hanabilah tidak, dari awal duduk tasyahud diangkat. Mengamalkan hadis-hadis yang ada. Kemudian mazhab Hanabilah berupaya untuk mengamalkan hadis menggerak-gerakkan jari.
Oh, maksud dari hadis menggerak-gerakkan jari adalah ketika sampai kepada lafzul jalalah Allah atau doa, maka di sana kemudian diturunkan. Jadi misalkan dari awal diangkat. At-tahiyatu lillah wassalatu wassalamu ala, misalkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kalau doa Allahumma, begitu. Jadi setiap bertemu lafzul jalalah Allah baru diturunkan. Inilah mazhab Hanabilah. Ini 4 mazhab. Ini 4 mazhab yang mereka kemudian mengkompromikan, berupaya untuk menyimpulkan dari hadis-hadis yang ada terkait dengan menggerak-gerakkan jari. Karena mereka, para fuqaha, mereka menganggap bahwa hadis menggerak-gerakkan jari itu sahih hadisnya. Dan mereka pun menganggap, sebagian besar mereka, bahwa hadis yang menerangkan la yuharrikuha pun sahih. Karena di sana ada hadis yang menggerak-gerakkan jari, wajib diterjemah. Dan di sana ada hadis dari Ibnu Zubair bahwa Rasulullah tidak menggerak-gerakkan jari. Dari sahabat yang mulia mengkhabarkan Rasulullah tidak menggerak-gerakkan jari. Bagaimana ini? Kemudian mereka pun beristihad sehingga terlahirlah pandangan 4 mazhab tadi. Pandangan 4 mazhab tadi. Baik, itu para ulama 4 mazhab. Sehingga kalau kita ingin kemudian berupaya mengamalkannya, maka tidak keluar dari pandangan 4 mazhab itu bagus. Silakan. Sebagian ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Munzir dan juga penulis kitab Aulul Ma'bud berpandangan bahwasanya yang tepat adalah berisyarat itu dari awal dengan tanpa menggerak-gerakkan jari. Itu kata Al-Imam Ibnu Munzir. Kita berbicara ulama terdahulu, bukan ulama belakangan. Kalau ulama belakangan sangat banyak sekali. Kita berbicara ulama terdahulu. Kita butuh keterangan dari para ulama terdahulu bagaimana mereka kemudian memahami teks-teks hadis semacam ini. Al-Imam Ibnu Munzir, setelah kita telusuri, ternyata di sana Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan bahwasanya yang namanya isyarat itu dari awal. Kemudian nanti diturunkannya ya ketika salam atau saat salam. Adapun ulama kontemporer, semisal Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dan yang sejalan dengan Asy-Syaikh Al-Albani, bahwasanya jari itu digerak-gerakkan dari awal. Bagaimana gerak-gerakannya? Sejalan dengan mazhab Maliki, namun beda caranya, yaitu digerak-gerakkan dengan cara ke atas ke bawah. Kemudian mereka yang sejalan dengan Asy-Syaikh Al-Albani pun berbeda. Cara menggerak-gerakannya bagaimana? Sebagian mereka mengatakan menggerak-gerakannya begini. Ini para ulama yang kita tidak berbicara tentang para asatidahnya, tidak. Kita berbicara tentang para ulama. Sebagian mereka mengatakan menggerak-gerakan begini. Sebagian mereka mengatakan itu bukan menggerak-gerakan namanya. Itu namanya menggetarkan jari. Menggerakkan jari begini. Jadi begini. Sehingga kalau kita ingin kemudian jujur dalam hal ini, maka kita katakan siapa salafnya yang kemudian menerangkan bahwa menggerak-gerakkan jari itu atas bawah. Kalau ingin kemudian menggerak-gerakkan jari, kenapa tidak mengikuti mazhab Maliki yang lebih dahulu, di mana mereka pun menggerak-gerakkan jari, tapi menggerak-gerakkan jarinya ke kanan ke kiri? Kenapa tidak mengikuti kanan ke kiri saja? Oh, hadisnya sahih. Ya, mereka mensahihkan hadisnya semua. Hanya saja mereka berbeda tentang penerapannya. Sehingga dari sini kita simpulkan terlebih dahulu, terserah bagi kita ingin mengambil yang mana saja. Kalau kita ingin menunjuk dari awal, boleh. Kalau kita ingin menggerak-gerakkan jari mengikuti pandangan mazhab Malikiyah, boleh ke kanan ke kiri. Kalau kita ingin menggerak-gerakkan jari ke atas ke bawah mengikuti pandangan Syekh Al-Albani, boleh. Dengan menggerak-gerakkan cepat atau menggerak-gerakkan lambat misalkan, boleh. Kalau ingin menggerak-gerakkan jari mengikuti mazhab Hanabilah pun boleh. Misalkan kita hanya menggerakkannya ketika lafzul jalalah Allah saja kita baca kemudian kita turunkan. Itu penerapan mazhab Hanabilah. Dan Asy-Syaikh Al-Albani pun mengakui bahwa pandangan mazhab Hanabilah ini lebih dekat kepada sunnah. Hanya saja kaifiyat menggerakkannya keliru atau kurang tepat, tidak keliru misalkan, kurang tepat. Kalau itu namanya bukan menggerakkan, tapi ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah namanya. Karena kalau menggerakkan itu ada gerakan agak cepat. Sedangkan mazhab Hanabilah ada rentang waktunya. Sehingga untuk menyebutkan lafzul jalalah Allah itu butuh rentang waktu. Sehingga harus ke atas, ke bawah. Tunggu dulu, atas bawah, tunggu dulu. Sehingga bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa ke atas ke bawahnya itu paling hanya sekitar 7 gerakan saja, tidak lebih dari itu. Sehingga begitu. Sehingga dari sini pelajaran pentingnya adalah yang mana saja yang kita gunakan, maka gunakanlah mana yang lebih dekat kepada kekhusyuan dan tidak mengapa. Dan ini bukan terkait dengan kewajiban sholat, tidak. Ini bukan terkait dengan syarat sholat, tidak. Ini hanya terkait perkara tentang afdoliyah saja, mana yang lebih utama. Kalau kita ingin kemudian mengikuti pandangan, maka ikutilah pandangan ulama terdahulu kalau bisa.
kalau bisa. Sehingga itu yang kemudian harus kita kemudian berupaya untuk mengikutinya. Sehingga kalau kita ingin kemudian gerakannya hanya asyhadu alla la ilaha illallah, tidak mengapa, tidak salah, benar. Karena mazhab Hanafiyah, ketika disebut mazhab Hanafiyah itu ulamanya banyak sekali. Mereka berpandangan semacam itu. Kalau kita ingin menggerak-gerakan kanan kiri tidak salah. Karena para ulama mazhab Malikiyah mereka berpandangan bahwa menggerak-gerakan jari ke kanan ke kiri. Kalau kita ingin mengikuti amalannya mazhab Syafi'i yang misalkan pada saat illallah baru diangkat, maka tidak salah juga. Karena yang bermadzhab Syafi'i itu ulama banyak sekali. Al-Imamul Baihaqi, Al-Imamul Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya. Sehingga tidak salah kalau kita mengikuti mereka. Kalau kita ingin berisyarat dari awal saja misalkan tidak mengapa juga. Al-Imam Ibnu Munzir diantaranya berpandangan semacam ini. Yang penting ikut ulama. Baik, ini terkait dengan berisyarat. Jadi ada 6 cara berisyarat. Tinggal pilih saja mana yang lebih dekat kepada khusyuan. Oh tidak, kita memilih pendapat yang sesuai dengan dalil. Masalahnya 4 mazhab itu menerima semua dalilnya, penerapannya beda-beda. Tapi kan mengangkat pada saat ucapan la ilaha dan menurunkannya ilallah tidak ada dalilnya. Benar, sebagaimana kayak menggerak-gerakan jari ke atas ke bawah, tidak ada dalil yang menjelaskan mana dalilnya. Yang ada hanya menggerak-gerakan saja, begitu. Oh tidak ada dalil yang menerangkan bahwa diarahkannya ditunjuknya dari awal misalkan. Ya dalil secara tegas tidak ada. Oleh karenanya para ulama beristihad. Para ulama beristihad karena menerima dalil-dalil tersebut. Tinggal kita ikuti saja pandangan para ulama tersebut. Kita ikuti mana yang lebih mendatangkan kepada kekhusyuan. Jadi ada 6 caranya. Ada 6 cara berisyarat yang boleh kemudian kita gunakan dalam amalan kita ketika sholat. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh bin Baz di sini, "Tsumma yaqra at-tasyahhuda fi hadzal julusi wa huwa." Kemudian seorang itu yang sedang sholat dalam kondisi duduk tasyahud ini, dia membaca doa tasyahud atau membaca tahiyat. Di antara bacaannya adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tasawuf pertama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang wajib hanya sampai kalimat ini saja, wa rasuluh. Jadi ketika kita berada di tasawuf pertama, bacanya sampai mana? Yang wajib hanya sampai wa rasuluh saja, sampai 2 kalimat syahadat. Kalau ini dilanjutkan bagaimana? Ya tidak mengapa. Tapi yang wajib hanya sampai abduhu wa rasuluh saja. Titik. Adapun selawat Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, maka dalam tasawuf pertama maka ini hukumnya sunnah. Dalam tasawuf pertama ini hukumnya sunnah. Ini pandangan mayoritas ulama. Meskipun sebagian para ulama mengatakan tidak wajib harus sampai selesai innaka hamidum majid misalkan. Tidak. Mayoritas ulama berpandangan bahwasanya yang wajib hanyalah sampai 2 kalimat syahadat saja. 2 kalimat syahadat saja pada tasawuf pertama. Adapun sholawat maka itu hanya anjuran saja, sunnah saja. Kalau ingin ditambahkan dengan sholawat silahkan, namun yang wajib jangan sampai ditinggal. Baik. Tsumma yaqul, kemudian menambahkan dengan kalimat dengan sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu bacaan tahiyat dan ini juga salah satu bacaan sholawat yang telah kita hafal di antaranya. Sehingga poin utamanya adalah tasawuf pertama menurut mayoritas ulama bacaannya wajib hanya sampai 2 kalimat syahadat saja. Sebagian para ulama, sebagian kecil mereka berpandangan bahwasanya tasawuf pertama pun sama seperti tasawuf akhir, bacanya harus sampai lengkap misalkan. Hanya saja wallahu ta'ala bisawab yang lebih kuat adalah pandangan mayoritas ulama bahwa yang wajib hanya sampai 2 kalimat syahadat saja. Kalau ingin menambahkan dengan sholawat bagaimana? Tidak masalah. Tidak masalah, hanya saja yang wajibnya jangan sampai ditinggal. Baik. Kemudian, kalau ini merupakan doa tasawuf akhir, kalau tadi kita membahas tentang tasawuf pertama bacaannya, kita tahu yang wajibnya mana, kemudian kita tahu yang sunnahnya mana menurut pandangan mayoritas ulama, itu merupakan bacaan wajibnya. Kemudian juga di sini redaksi sholawat itu atau membaca syahadat itu dengan tanpa tambahan sayyidina. Dalam sholat bacaannya sudah baku dari Rasulullah SAW begitu, maka kita ikuti sebagaimana datangnya.
sehingga tidak diperkenankan bagi kita dengan alasan beradab kepada Rasulullah, dengan alasan cinta kepada Rasulullah, kemudian bacaan yang sudah baku diajarkan oleh Rasulullah di dalam salat, kemudian kita berikan tambahan Allah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad atau asyhadu anna sayyidana Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ini merupakan di antara bentuk tidak beradab kepada Rasulullah. Karena di antara bentuk beradab adalah ketika Rasul mengatakan A, maka kita ikuti A. Sekalipun hati ini kemudian sulit menerimanya, karena ini sholat, bacanya sudah baku dari Rasulullah SAW demikian. Kalau di luar sholat silakan. Sebagaimana bacaan azan sudah baku dari sananya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu lafalnya, sehingga tidak boleh kemudian kita sisipi dengan dalil misalkan beradab kepada Rasulullah. Maka di antara bentuk adab adalah kita menerima sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan. Kita menerima, mengamalkannya sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Adapun di luar sholat, kemudian ketika kita bersolawat dengan solawat-solawat yang umum, maka silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak masalah. Adapun di dalam sholat, adapun dalam bacaan azan, maka di antara bentuk adab kepada baginda Muhammad SAW adalah mengikuti sebagaimana yang diajarkan atau yang datang dari beliau SAW. Kemudian, kalau ini ada di tasyahud akhir, setelah selesai membaca, dan kita sudah tahu tasyahud awal sampai 2 kalimat syahadat wajibnya, tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid. Kemudian ketika ingin salam, maka dianjurkan untuk kemudian berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Wa yasta'idzu billahi min arba', dan berlindung kepada Allah tabaraka dari 4 perkara pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Sehingga sebelum salam, setelah mengucapkan innaka hamidum majid, jangan langsung salam. Berdoa dulu kepada Allah tabaraka berlindung dari 4 perkara dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, meminta perlindungan dari azab jahannam, dari azab neraka. Wa min azabil qabri, dari azab kubur, meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnahnya Dajjal. Dianjurkan, bahkan ditekankan, bahkan sebagian ulama sampai mengatakan wajib. Hanya saja beberapa ulama mengatakan sunnah. Memang ini adalah sesuatu yang kemudian kalau bisa jangan ditinggalkan. Sebelum salam, berdoa dengan 4 perkara ini, meminta perlindungan kepada Allah dari neraka, dari jahanam, dari azab kubur, kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian, dan juga dari fitnah Dajjal. Kemudian setelah itu jangan langsung salam juga, mintalah doa yang lain. Mintalah doa kebaikan dunia akhirat, dan minta doa yang lainnya, dan seterusnya. Sehingga setelah itu, kalau sudah berdoa semacam itu, barulah kemudian menutupnya dengan salam. Disebutkan tsumma yad'u bima yasha min khairi dunya wal akhirah. Ketika selesai membaca tahiyat, ketika selesai membaca sholawat, ketika selesai meminta perlindungan dari 4 perkara, apakah langsung salam? Ya tidak mengapa langsung salam. Namun dianjurkan untuk kemudian dia berdoa dengan doa yang diinginkannya tentang kebaikan dunia dan akhirat. Wa idza da'a liwalidayhi aw ghairihima minal muslimin fala ba'sa. Kalau dia berdoa untuk kedua orang tuanya atau untuk kaum muslimin secara umum, maka tidak mengapa. Sawa'un kanatis shalah faridatan aw nafilatan. Apakah salatnya adalah salat wajib atau salat sunnah? Boleh kita berdoa sebelum salam. Li umumi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Mas'udin, lamma 'allamahu at-tasyahhud. Berdasarkan pengumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bacaan tasyahud, kemudian Rasulullah mengajarkan hendaknya agar engkau kemudian meminta kepada Allah tentang kebaikan dunia dan di akhirat, karena itu merupakan salah satu tempat yang mustajab. Kalau bisa jangan ditinggal dalam salat itu. Sebelum salam, ini ada waktu-waktu yang ketat untuk banyak berdoa kepada Allah Taala. Setelah itu kemudian hanya saja dibahas oleh para ulama. Di sana ada tempat-tempat yang dianjurkan untuk memperbanyak doa. Di antaranya saat sujud, di antaranya juga saat sebelum salam. Itu pun dilakukan, berdoa itu berdoa. Kita berdoanya kapan? Setelah kita selesai membaca doa dan zikir yang ada dalam gerakan tersebut. Tidak langsung ujung-ujung doa, tidak. Setelah selesai berzikir dan berdoa, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, selesai membaca tahiyat, kemudian membaca sholawat dan seterusnya, baru berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan.
Kemudian para ulama berselisih. Kalau doanya berasal dari Quran bagaimana? Boleh, selama dia niatnya memang berdoa bukan membaca Al-Quran. Sekarang kalau doanya dengan bahasa Indonesia bagaimana? Doanya dengan bahasa Indonesia, maka para ulama berselisih. Sebagian mereka membolehkan berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud, saat duduk sebelum salam tahiyat akhir. Tapi itu khusus bagi orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Maka orang-orang semacam ini boleh untuk berdoa saat sujud, untuk berdoa sebelum salam dengan menggunakan bahasa Indonesia atau dengan menggunakan bahasanya. Kalau dia orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, kalau dia tidak bisa Indonesia misalkan bisanya Jawa dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Melayu dan seterusnya. Dengan syarat kalau dia adalah seorang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang tak mampu mengungkapkannya dengan bahasa Arab, ini baru boleh. Ini menurut pandangan mazhab Hanafiyah boleh semacam ini. Itu pun dengan syarat bukan seluruh kaum muslimin boleh, tidak. Hanya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengucapkannya dengan bahasa Arab saja. Loh, kalau begitu nanti dalam sholat ada bahasa Indonesia? Tidak. Larangan tidak boleh mengucapkan bahasa Indonesia dalam sholat adalah kalau kita ubah zikir-zikir yang baku itu kemudian kita ubah dengan bahasa kita. Membaca tahiyatnya dengan bahasa terjemahan, membaca Al-Fatihahnya dengan terjemahan, maka ini tidak boleh dan ini tidak sah sholatnya. Adapun di luar itu maka boleh, itu pun bagi orang-orang yang baru masuk Islam, bagi orang-orang yang tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa Arab, maka ini boleh. Maka adapun bagi kita yang kita mampu untuk berdoa dengan bahasa Arab, kita mampu untuk sebelumnya menghafal terlebih dahulu, maka upayakan untuk menghafalkannya terlebih dahulu. Kemudian kita meminta pada Allah Taala di kala sujud atau di kala sebelum salat tersebut. Baik, ini supaya nanti tidak aneh kalau kita melihat ada pandangan semacam ini. Kemudian setelah itu, tsumma yusallimu an yaminihi wa shimalihi qailan. Kemudian seorang itu menutup salatnya dengan mengucapkan salam. Dia mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kirinya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah dan kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke arah kirinya. Ada 5 cara di sini ketika seorang ingin mengucapkan salam. Pertama, bagaimana cara mengucapkan salam tersebut? Ada 5 caranya. Pertama, seorang menutup sholatnya dengan hanya mengucapkan assalamualaikum ke arah kanan. 1. Ini cara yang pertama. Bagaimana cara salamnya? Hanya mengucapkan assalamualaikum saja, mengarah kanan, assalamualaikum, sudah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mengucapkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, mengucapkan ke arah sebelah kanan assalamualaikum warahmatullah, mengucapkan ke arah sebelah kiri assalamualaikum. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, kita mengucapkan ke arah kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang keempat. Yang kelima, ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada 5 cara salamnya. Terserah kita ingin menggunakan yang mana saja, tapi jangan keluar dari 5 ini. Sekalipun ada beberapa caranya diperselisihkan oleh para ulama, namun secara umum ini yang kemudian diamini oleh para fuqaha. 5 cara ini boleh kita kemudian terapkan, boleh kita gunakan. Cara yang pertama, hanya assalamualaikum saja, menengok ke kanan, assalamualaikum, selesai. Kemudian cara yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Cara yang ketiga. Cara yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang keempat. Cara yang kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ini 5 cara untuk kemudian kita menutup sholat kita dengan salam. Itu ucapan salamnya. Cara menengoknya gimana? Itu disebutkan juga oleh para fuqaha. Cara menengoknya bagaimana? Cara menengoknya, para ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah kalau tidak salah ingat, mayoritas ulama dua mazhab ini mengatakan bahwasanya seorang mengucapkan salam dulu kemudian baru nengok. Seorang mengucapkan salam dulu kemudian baru nengok.
sehingga nanti akhir tengokan itu berakhir dengan selesainya ucapan salam. Ini cara mayoritas ulama. Bagaimana caranya? Ketika yang namanya pandangan ketika tasawuf itu diarahkan kepada jari telunjuk kita. Tasawuf, arahnya pandangannya ke jari telunjuk kita. Ketika kita ingin salam, maka bagaimana? Maka dua mazhab ini mengatakan pertama kita melihat kiblat terlebih dahulu, mengarah ke kiblat, kemudian baru kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga ucapan salam kita berakhir seiring kita menengok ke kanan. Ucapan salam kita berakhir seiring kita menengok ke kiri. Ini pandangan dua mazhab, Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mazhab Hanabilah berpandangan bahwasanya kita mengucapkan salamnya bareng, sambil nengok sambil mengucapkan salam. Sehingga misalkan kita melihat ke jari telunjuk kita, ketika kita ingin menutup dengan salam, maka kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita harus tahu asal usulnya. Ini kita menggunakan cara yang mana? Adapun dua mazhab tadi, mereka mengatakan bahwasanya melihat kiblat terlebih dahulu, kemudian ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai ucapan itu seiring dengan kita menengok ke kanan. Selesai ucapan itu seiring dengan menengok ke kiri. Apalagi kalau kita ingin menggunakan salam yang panjang, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti begitu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya nengok kiblat dulu, karena disukai dalam sholat itu menghadap wajah dan juga badannya, tubuhnya ke kiblat. Begitu disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'nya, Syarah Al-Muhadzab. Baik, ini cara mengucapkan salam dan cara bagaimana menengoknya. Sehingga boleh kita amalkan yang mana saja yang kemudian lebih mendekatkan kita kepada kekhusyuan. Baik, kemudian ada dua salam tadi. Salam mana yang bagian dari rukun salat? Salam mana yang wajib? Jawabannya salam yang pertama. Salam yang pertama. Sehingga kalau imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi sekali ke kanan, kemudian makmum langsung mengikuti Assalamualaikum, tidak salah, benar, tidak salah. Sehingga makmum tidak mesti menunggu imam selesai mengucapkan dua salam dulu, karena kita hanya mengikuti yang wajibnya, yang rukunnya adalah bacaan salam yang pertama. Sehingga kalau imam mengucapkan Assalamualaikum kemudian langsung diikuti oleh makmum Assalamualaikum, maka benar salatnya, tidak termasuk mendahului. Itu sebagian para ulama, sekalipun sebagian para ulama juga mengatakan bahwa dianjurkan untuk menunggu imam mengucapkan salam yang kedua, baru kemudian kita mengucapkan salam. Namun dua cara ini tidak salah. Poin pentingnya adalah dua cara ini bagi makmum tidak salah. Kalau imam mengucapkan salam pertama, makmum langsung salam, tidak salah. Kalau imam mengucapkan salam ke kanan, makmum diam saja. Kemudian imam mengucapkan salam ke kiri, kemudian baru imam mengikuti, maka makmum tidak salah. Hanya saja nanti ketika imam menggunakan salamnya yang satu, Assalamualaikum, kemudian makmum menyangka bahwa si imam mengucapkan dua salam, akhirnya makmum diam saja menunggu ini imam kapan selesai mengucapkan salam keduanya. Begitu, sehingga ini merupakan problem. Sehingga hanya saja dua cara ini kemudian datang di kalangan para ulama. Sehingga poin utamanya di sini agar kemudian kita tidak merasa aneh ketika kita melihat kok imam baru mengucapkan salam pertama sudah langsung mengucapkan salam. Tidak ada, itu benar, karena kita wajib mengikuti rukunnya. Adapun yang keduanya sunnah saja, sunnah. Apalagi makmum yang memiliki hajat, ketika imam mengucapkan Assalamualaikum, langsung bangkit. Dalam kondisi imam belum mengucapkan salam yang kedua, langsung bangkit keluar karena ada hajat, tidak salah juga, sah sholatnya, tidak merusak sholatnya. Sehingga dari sini poin utamanya ada dua caranya bagi makmum. Boleh dia kemudian mengikuti imam setelah mengucapkan salam pertama, makmum mengucapkan salam pertama. Boleh juga dia menunggu imam sampai mengucapkan dua salam. Baik, itu yang bisa kita sebutkan. Kemudian di antara poin pentingnya juga dari pelajaran kita terkait dengan sholat ini, nanti ada lagi pembahasan terkait dengan zikir-zikir, bacaan zikir-zikir yang bagaimana. Poin utamanya adalah kalau kita perhatikan dari awal sampai ke poin ini, sekalipun ringkas saja, maka kita akan dapati kok sesuatu yang banyak berbeda dari ilmu yang telah kita peroleh. Maka maksud dari apa yang kita sebutkan di sini adalah karena kadang seorang hamba itu, kadang seorang ahlu sunnah itu, ketika dia membaca kitab sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani,
ketika dia membaca atau mengikuti pembelajaran sifat sholat Nabi 1 kali, 2 kali, kemudian dia merasa bahwa sifat sholat yang paling sesuai sunnah adalah sifat sholat yang kemudian diamalkannya. Sehingga di sini poin utamanya adalah jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kaifiat sholat kita, sifat sholat kita inilah yang paling sesuai dengan sunnah. Sehingga kita sebutkan di sini bahkan banyak hal yang mungkin berbeda dengan apa yang kemudian kita amalkan. Bersedekap di dada, ternyata mayoritas ulama tidak ada yang berpandangan semacam itu. Bahkan Al-Imam Ahmad yang berpandangan bahwa meriwayatkan hadis bersedekap di dada menganggap bahwa hal tersebut makruh. Ini kan sesuatu yang cukup aneh dan unik. Kok kenapa bisa Imam Ahmad berpandangan semacam itu? Padahal kita sudah menyangka dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa bersedekap yang benar, bahkan kita merasa mungkin begitu. Bersedekap tidak adalah yang paling benar. Ternyata Imam Ahmad meriwayatkan hadis tapi tidak demikian. Sehingga kita perlu untuk menghadirkan hal semacam ini. Bukan apa yang kita jelaskan atau apa yang kita amalkan terdahulu salah. Oh kalau begitu salah semua, bukan salah. Hanya saja poin utamanya jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan inilah yang paling sesuai dengan sunnah, dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya itu tidak sesuai dengan sunnah. Bukan salah, namun harus kita melihat bahwa ternyata ini merupakan pandangan mayoritas ulama. Karena kita telah menyebutkan siapa ulama, siapa salafnya yang berpandangan bahwa bersedekap itu tidak ada salafnya, dan kita mengikuti beliau rahimahullah taala bagi yang bersedekap di atas dada. Hanya saja poin utamanya jangan merasa ketika melihat orang yang bersedekah bahkan di bawah pusar misalkan, kemudian kita menganggap loh ini kok orang sholat tidak jauh sekali dari sunnah Rasulullah SAW. Yang sesuai sunnahnya begini loh misalkan. Nah, untuk menghilangkan rasa-rasa semacam ini. Ketika sujud misalkan kita melihat kok kakinya direnggangkan, ternyata kita dapati mayoritas ulama berpandangan tidak renggang, karena menganggap hadis yang mengatakan dirapatkan saat sujud itu ada kelemahan. Sehingga kita berhadapan dengan mayoritas ulama. Sehingga di sini kalau begitu yang merapatkan itu salah, bukan salah. Hanya saja kita harus mengetahui bahwa ternyata yang merenggangkan ini merupakan pandangan mayoritas ulama. Tidak bisa diremehkan dengan mudah, karena mereka menganggap bahwa hadis yang mengatakan dirapatkan itu ada kelemahan. Ketika kemudian kita pun menyebutkan bagaimana cara kemudian duduk iftirosh atau tawaruk dulu sebelum mengenal sunnah, kemudian kita duduknya tawaruk dalam sholat 2 rakaat. Ketika mengenal sunnah, membaca buku Asy-Syaikh Al-Albani, kemudian kita berpindah haluan, duduknya iftirosh, tidak salah. Karena memang pandangan mazhab Hanabilah demikian keadaannya, dan tidak salah. Yang salah adalah ketika merasa yang benar hanyalah semacam itu, yang berbeda dengan kita salah. Nah, rasa inilah yang kemudian harus kita hilangkan. Dan rasa inilah yang harus kita kikis ketika kita mempelajari hal semacam ini. Itu saja poin utamanya. Bukan berarti bahwa apa yang kita amalkan terdahulu itu salah, tidak. Hanya saja jangan sampai merasa bahwa yang selain dengan kita, yang selain dengan cara sholat, sifat sholat Nabi kita ini merupakan cara yang keliru dan salah, atau bahkan salah misalkan. Sehingga itu poin pentingnya di sana saja. Kalau kita perhatikan dari awal itu banyak sesuatu yang kita koreksi. Kita koreksi dari mulai bersedekah, dari mulai turun sujud, dari mulai bangkit lagi, dari mulai kemudian merapatkan kaki, merapatkan kaki dalam sujud, dari mulai kemudian duduk iftirosh atau tawaruk, dari mulai berisyarat dengan jari telunjuk. Tidak bisa kemudian kita merasa bahwa yang paling sesuai sunnah adalah yang dengan menggerak-gerakkan kanan ke bawah. Masalahnya kalau kita ditanya siapa salafnya, kita tidak akan bisa menjawabnya. Karena kalau kita pengen ikut salaf, minimalnya madzhab Maliki ke kanan ke kiri. Sehingga jangan merasa, kalimat merasa inilah yang kemudian harus kita hilangkan. Kalau begitu menggerak-gerakkan kanan ke bawah salah? Tidak salah. Karena kita mengamalkan umuman dalil, namun mengklaim bahwa cara inilah yang paling sesuai dengan sunnah, bahwa inilah cara yang paling benar, maka inilah yang kemudian keliru. Namun bukan berarti apa yang kita amalkan salah, tidak salah. Hanya saja di sini kita kemudian perlu lebih meluaskan wawasan kita lagi, perlu untuk berlapang dada lagi dalam perkara-perkara semacam ini. Karena ternyata banyak dari amalan kita yang melisi mayoritas ulama semacam ini. Baik, ini merupakan di antara yang dapat kita sebutkan dalam fikih praktis terkait dengan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Insya Allah nanti kedepannya kita akan tutup dengan pembahasan tentang zikir-zikir dalam setelah sholat tersebut. Bagaimana zikir-zikirnya dan bagaimana kemudian bilangan-bilangannya dan seterusnya. Allah Taala alam bisawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kita tutup, maka dipersilakan.